Pada kenyataan hari iko agak berbeda, Prof. Iko go ibarat leleang putih, Prof. Kadi kaja bedo nak kadi kaja ba gitu tipe Prof. Putih sanjur men. Ayo. Putihnya di kaja. Tuh. Jadi maksud ambo tuh banyak juga kini sekarang para pencinta ilmu, baik itu agama, baik itu adat, macam lah banyak ilmu. Ketika mereka disiapkan oleh orang kampung go untuk cadi dan mereka ingin cadi, ada yang kurang hariko, mereka tidak pulang. Sehingga kalau untuk budaya, sosial dan agama terjadi satu gap, orang yang masih berada di kampung itu menjadi dalam tanda kutip bagi orang yang disuruh pai tadi mencari ilmu atau mereka yang cari ilmu, orang di kampung jadi kuno. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan fitnah teknologi aja. Saya tidak setuju itu. Mana teknologi ini fitnah? Dengan teknologi kita mudah semua. Dulu susah mau hubungi orang. Ini per detik. Dulu menelepon ke Makkah itu sekian biaya. Ini per tambah biaya menit. Iya, pakai video call. Video call. Jadi salah berpikiran kalau dilihat fitnah. Nah, jadi melihatnya seperti itu. Itu nomor satu. Take over tugas Buya. Ya, mengambil alih tugas Tuanku di surau, mereduksi, mengurangi tugas Nenek Mama, menyebabkan pendidikan sepertinya selesai saja di dunia digital. Iya. Nah, ikulah yang harus awak kurangi. Informasi, ambil take over 4 strateginya. Regulasi, perda, lakukan, turunkan OPD-nya, menjadikan OPD. Setelah OPD, kompilasi sistem nilainya, kemudian melakukan pelatihan menyeluruh tentang Nenek Mama. Kalau itu terjadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita balik di Saluk dan Sanak, Saluk Kreasi kembali mendatangi guru kita, Profesor Dr. Duski Samad MAG. Ya. Ikolah kali ketiga ke Prof. Alhamdulillah. Jadi memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul dari masyarakat. Kami mewakili Prof. Supaya dipertanyakan dan dibantu, dijalihkan, dijawab oleh orang yang berkompeten menjawabnya. Ya. Jadi mencari akhir-akhir kok Prof. Ada sebuah fenomena naik ya, sebuah permasalahan baru, yaitu ketika mencari seorang para ulama yang hari kok kayaknya entah kehilangan panggungkah mereka atau tidak tahu ada ya. Tapi masyarakat hariko sudah menjadikan media menjadi rujukan mereka. Prof pernah mengecek di pertemuan sebelumnya. Baalo kemenjadian YouTube guru, baalo kemenjadian TikTok guru, kama sanatnya. Itu cek Prof. Ilmu tanpa sanat tuh salah. Pejalih kecek Prof kah? Kini giko Prof. Masyarakat lah kasih itu. Sebahagian para pendakwah pun lah kasih itu. Ba'a menarik Prof memandang fenomena yang kok. Karena sebenarnya dari itu ada beberapa pertanyaan. Karena Minang itu adalah dulu. Jadi dulu mau sabut balik otoritasnya adalah surau. Yang surau itu adalah sebuah lembaga, bisa jadi berbentuk fisik ataupun sebuah nilai. Tapi surau itu adalah pusatnya. Harikolah ke media sosial. Apa yang harus dilakukan para pemangku itu, Prof? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sore ini kita diskusi berkaitan dengan otoritas kewenangan ulama. Yang sepertinya ini setelah dikooptasi, diambil sebagian oleh media sosial, oleh media termasuk juga media mainstream bisa. Nah, menurut ambo ada 2 cara pandang. Cara pandang nomor 1 sebagai sebuah strategi dakwah itu bagus.
Jadi syiar dakwah kok semakin banyak. Ya. Sebagai sebuah strategi dakwah. Ya, strategi. Sebagaimana juga dulu kemarin ambo bagi sebutan, bagi materi di Padang Preman, Maului Padang Preman. Aku tulis 8 artikel tentang itu. Maului, Basapa, Batabu, Baindang, Selawat Dulang, itu strategi dakwah saja. Ya. Inovasi, kreativitas dari ulama menyampaikan pesan agama. Itu yang jadi satu hal yang pada waktu itu yang ada. Kini naiklah sengkek lain dengan kecanggihan, dengan tersedianya digital, lalu ulama mengambil peran di sana, lalu cendekiawan menulis, lalu kita hari ini juga bicara. Nah itu, ini sebuah strategi dakwah. Dakwah kalau dulu kultural, kini berbasis teknologi. Jadi harus disyukuri. Itu nomor satu dulu. Alhamdulillah. Semakin dakwah. Tadi saya kuliah juga itu. Ada yang mengatakan fitnah teknologi. Saya tidak setuju itu. Mana teknologi ini fitnah? Dengan teknologi kita mudah semua. Dulu susah mau hubungi orang. Ini per detik. Dulu menelepon ke Makkah itu sekian biaya. Ini per tambah biaya menit. Iya, pakai video call. Video call. Jadi salah berpikiran kalau dilihat fitnah. Nah, jadi melihatnya seperti itu nomor satu. Nomor satu. Tapi sebuah yang kedua, apapun bentuk kemajuan, apapun bentuk strategi, apapun bentuk metode, apapun bentuk pendekatan, kata orang terbiah, sisi lemahnya ada. Tidak sadunya, sisi kuatnya ada. Itu sisi lemah satu di antara tadi. Men-take over tugas Buya. Mengambil alih tugas Tuanku di surau, mereduksi, mengurangi tugas Nenek Mama, menyebabkan pendidikan sepertinya selesai saja di dunia digital. Nah, ikulah yang harus awak kurangi, dan ikut yang harus ditutupi. Jadi pada waktu yang sama, rem ada yang harus tekan rem, ada yang harus gas. Jadi tidak mesti sejalannya keduanya. Pada waktunya wak menggas, pada waktunya wak marem. Nah, digas ini dakwah dengan pendekatan teknologi. Jadi saya senang saja, siapa saja minta saya bicara tentang ini senang saja. Siapapun kalau itu orientasinya dakwah. Karena mesti kita suarakan, kita himbau lagi. Ambo majak buya-buya awak di parti, dai mau balik awak di parti. Ayo kita bikin buya menulis, alunya jalan maksimal. Ambo tadi malah maju kalau pikiran sebut buat ambo share Suwarti Ribon. Kita hidupkan kembali tradisi berpikir. Nah, tidak boleh itu tangka. Berdiskusi, tarung pikir, bermuzakarah. Tarung pikir itu kan bahasa pikir. Kalau bahasa awak ini muzakarah, mujadalah, disuruh. Tapi kalau disebut tarung sepertinya awak berkelahi. Padahal teman diskusi, lawan bicara itu teman diskusi. Nah, konsep-konsep kan harus dikembangkan. Tugas itu. Kecepatan awak tidak boleh lebih lambat. Nah, ya bersamaan dengan itu harus direm. Ketika ilmu-ilmu berkaitan dengan tingkat validitas, kesahihan, validitasan tadi, kesahihan, iyo nak kaji ko aku mesti ka ulama. Nggak bisa diterima sekecil si medsos kan saudara. Tah medsos itu siapa? Ikolah pentingnya sanad, ikolah pentingnya silsilah, ikolah pentingnya mu'tabarah. Tadi yang mau membahas tentang ijtihad digital, tentang apa tadi dengan mahasiswa S2 kemarin itu, tentang tafsir Nusantara. Iko kalau tidak dikonfirmasi, tidak ditabayun, pengetahuan-pengetahuan yang ada di media sosial, walaupun itu namanya pengetahuan agama, kalau tidak ditabayun, indak ditashih, indak dipastikan di mana sanadnya, di mana silsilahnya kalau terikat, berpotensi menyesatkan.
Sama orang belajar kalau tak punya guru, setan gurunya. Iya. Tasawuf. Itu kan Iya benar. Nggak bisa ditolak. Prof lah mengulang pun untuk kedua kali loh. Kedua kali. Jadi tidak perlu khawatir kita. Yang harus kita lakukan itu gas soal penggunaan sebagai strategi dakwah. Kemudian juga direm. Perkuat yang tadi. Remnya. Maka di sekolah pentingnya ulama. Saya insya Allah punya web sendiri, Ambo punya link sendiri, Ambo punya connecting dengan siapa saja yang berkepentingan, cek ke rumah, tanyaan langsung, baru namanya tuh. Oke. Sebab Nabi memerintahkan itu, ilmu itu malah kalau dalam hadis mahuwal iman mahuwal Islam itu, malaikat Jibril itu datang menghadap Nabi, bertemu lututnya dengan lutut Nabi. Hadis tentang itu dengan datang orang laki-laki berpakaian serba putih menghadap Nabi, bertemu lututnya dengan lutut Nabi. Disikulah tradisi tradisi Ahlus Sunnah, belajar langsung, talaqi namanya, berhadapan, bertatap muka, bersambung. Sambung sanad itu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, itu sia-sia. Berarti media sosial kita fungsikan sebagai media. Iya, strategi dakwah. Berarti kok pemancing. Iya, ini alat untuk dakwah. Untuk dakwah. Ya, tapi kalau untuk mengkonfirmasi, untuk sebuah kepastian, itulah ulama. Ulama warasatul anbiya. Itulah pentingnya sasek di ujung jalan. Balik ke pangkal jalan. Kalau tidak tahu bertanya. Kalau tidak jalan minta penjelasan. Tidak bisa penjelasan selesai dengan media. Oke. Mau potong di situ dulu, Prof. Tunggu lo. Di situ problemnya tumbuh, Prof. Problemnya itu adalah ketika para penggiat media sosial Hariko dan para penikmat itu kan seakan-akan tidak bakece Prof tadi kok sasek di ujung jalan balik ke pangkal jalan. Tapi sayangnya jalan tuh sudah berhenti di media sosial kini Prof secara penuh. Orang kadang hanya memahami satu penyampaian yang mungkin dengan namanya di media sosial Ustadz Iko atau Pakih Iko. Itu bisa dibuat loh Prof. Dan kadang ini mempotong-potong media-media orang lain dan orang mengafirmasi kok. Problemnya tuh di mana yang bos sampaikan ke Prof tadi bahwa para pendakwah kita yang di lapangan yang di kampung itu kadang tidak ikut dan tidak serta di bidang iko. Sehingga tidak bisanya balik ke pangkal jalan Prof. Mbak Prof. Baik. Ambo sejak 2020 5 tahun terakhir sejak era Covid mencoba mencermati, mengasuh, membina para ulama di tingkat atau kalau tingkat lokal tadi. Ambo punya WA Majelis Syekh dan Berangku. Anggotanya 600 orang. Di WA pertemuan pakai daring, pertemuan personal, kemudian di berbagai grup WA lain. Ternyata ada hal yang harus disyukuri. Asumsi kita selama kok orang kan sama terseret dengan media sosial, tidak juga. Justru sangat pegiat media sosial di kalangan ulama kok. Kembali ke pangkal tadi sangat produktif untuk dakwah. Lihat contohnya UAS. Bara jumlah orang yang like UAS. Betul. Bara jumlah orang yang menjadi jamaah UAS di dunia maya dengan di dunia nyata. Nyata dunia mayanya luar biasa. Dan itu berproduksi. Jadi pertanyaannya gini. Kalau Ambo dari segi personal memahamnya, memang harus diperbanyak media sosial untuk artinya pasarku harus direbut. Itu satu. Jadi kaum cendekiawan, mubalik, tuanku, siapapun lah, tuan guru, harus ambil ini. Sebab kalau tidak diisi orang, kok dijadikan sebagai strategi, metode, pendekatan dakwah. Dan itu kita harus belajar dan dakwah karena boleh lakukan gini. Dakwahnya itu berbasis kitab, bersanad,
Hanya baca udah uas Riyadus Shalihin. Iya, iya betul. Mungkin bagi orang UIN, Riyadus Shalihin kitab, tapi bagi masyarakat sangat penting. Dan itu penting. Dan ini bisa meluruskan kalau itu salah. Nah, kitab itu kan, baca lagi kitab hadis kemarin tuh melalui halakah digital Perti sekarang mencoba itu secara nasional oleh P3M. Ada yang terpengaruh. Nah, jadi oleh karenanya dari segi apa namanya? Hukum pertandingan, hukum kompetisi. Yang menang dalam kompetisi siapa? Dalam pertandingan saya menang. Yang menguasai sistem, yang menguasai lapangan. Menguasai lapangan. Kuat strateginya. Di medan dakwah ini, itu menurut saya harus dikuasai sadonya. Nah, tapi bersamaan dengan itu umat kita himbau. Ayo kalau Anda ragu, aku mau tiap Rabu sore membuka kajian di Siko. Itu untuk konfirmasi saja. Namanya muzakarah lentera hati. Balik ke pangka tadi kok. Jadi untuk konfirmasi, masalah cetanyoan. Kaji kalau banyak kuat. Iya, iya. Nah, karena ambos ketek banyak, kalau ndak duduk ada awak kini bisa waktu ke awak cari. Iya, iya betul. Karena dek banyak berpikir soal kau. Jadi yang harus dilakukan kini, kalau di Mesir itulah lama seorang guru besar itu punya halakoh malam. Ya. Di Huwin awak minta itu. Jadi apa namanya istilahnya halakah istilahnya. Iya, iya. Punya pusat kaji duduk lah. Punya pusat-pusat kajian. Nah, dan di Mesir itu pendidikan itu sejalan tiga tuh. Pendidikan akademiknya di kampus, pendidikan turasnya di masjid, pendidikan keterampilannya di ormas di luar. Nah, awak Siko masih akademik saja. Ketika membiayai pendidikan halakoh turas ini tidak ada anggaran katanya. Padahal bisa dimasukkan. Niat baik saja soalnya. Kalau niat baik mau menjadikan alumni UIN kau kembali kepada cita-cita awal tafakuh fiddin, mesti diisi kedua. Isi ilmunya di kampus tafakuh fiddinnya. Isi iqamatuddinnya melalui halaqah. Dan isi sebagai penggerak umatnya di ormas. Terakhir Prof, terakhir. Iko fenomena jo Prof, karena Iko perlu kita pertanyakan. Toh selalu membicarakan budaya itu bergerak di sosial. Iya. Prof, tidak bisa kita mungkiri. Hariko kemudian visa keilmuan tuh naik. Ya. Bahkan kalau dulu di kampung itu untuk jadi sarjana, kok sebuah perjuangan besar kan Mari, ya. dahulu ya. Iya. Nah, tapi kini karena semakin banyak sarjana, makin sebagai gambaran bahwa pendidikan orang semakin tinggi kan. Iya. Kalau dahulu Prof, orang tuh jadi sarjana dan pintar. Iya. Iko untuk balik pulang. Iya. Baliknya pulang kok Prof. Iya. Pada kenyataan hari Iko agak berbeda Prof. Iko ibarat lele yang putih Prof. Kadi kaja bedo ndak kadi kaja ba gitu tipe Prof. Putusan jor main. Ayo. Putusan dikaja. Tuh. Jadi maksud aku tuh banyak juga kini sekarang para pencinta ilmu, baik itu agama, baik itu adat, macam lah banyak ilmu. Ketika mereka disiapkan oleh orang kampung untuk jadi dan mereka ingin jadi, ada yang kurang hariko, mereka ndak pulang. Sehingga kalau untuk budaya, sosial, dan agama terjadi satu gap. Orang yang masih berada di kampung itu menjadi dalam tanda kutip. Bagi orang yang disuruh pai tadi mencari ilmu atau mereka yang cari ilmu, orang di kampung jadi kuno. Itu yang pertama. Sehingga kadangnya menghukum dengan ilmunya yang dicarinya. Yang kedua, ketikanya menganggap itu kuno, yang terjadi malah gontok-gontokan Prof. Ada Prof pernah ngecek kok, kan tidak salah kan seorang malin itu profesor, tidak salah kan seorang pakih itu seorang doktor di daerah Minang, tidak salah. Tapi permasalahannya bagi mereka yang laporan, kayak itu jadi masalah. Apa solusinya Prof? Kalau menurut Ambo, karena situasi perubahan, transformasi sosial bahasa tingginya, perubahan itu ada yang sifatnya gradual bertahap, ada sifatnya revolusi, ada sifatnya penyesuaian adaptif. Nah, maka mereka yang berhasil memilih cara adaptif itu biasanya lebih soft dibanding
yang gradual, selangkah-selangkah, dengan yang revolusi. Kalau yang revolusi itu selalu meninggalkan jejak. Yang revolusi memakan anaknya. Ya, jejak tidak baik. Makanya Hamka menulis tentang hartanya, revolusi berpikir yang dikemukakan. Mungkin ini sedang akrab membaca kembali awal abad 20 itu. Nah, dilihat pertarungan itu kan antara tuanku nan tuo, yang muridnya ada tuanku narenceh. Pada saat yang sama dulu muridnya yang masih melanjutkan tradisi adaptif akomodatif. Nah, ujungnya kalau kata itu menguntungkan, iya sangat, sangat menguntungkan kan. Yang progresif itu menghadirkan sebuah pergerakan fundamental berjaga, tapi bukan berarti yang adaptif tidak belum nyolah mengawal tradisi. Jadi keuntungannya tetap saja ada dua belah pihak, walaupun ada sisi negatifnya. Nah, maka dalam konteks ini karena memang resources, sumber-sumber kehidupan telah beralih ke kota. Pegawai negeri yang menguntungkan itu di kota. Orang Manggale nangka bisa gak cegak itu di kota. Penggerak sosial pun nangga efektif itu di kota. Jadi itu ada kaitan, tidak bisa dipisahkan antara perubahan sosial dengan perubahan geografi, perubahan demografi, perubahan sosial budaya. Jadi oleh karenanya Abah melakukannya. Ada hal yang mesti dilakukan. Itu yang sedang kami diskusikan. Salah satu solusinya itu melakukan satu gerakan yang menurut Ambo mesti sudah harus dilakukan. Apa tuh? Apa tuh? Nan punya tangan perubahan itu kan dua sebenarnya. Pertama tokoh informal. Ini mama alih jadi pandai. Ambo menilai kini kolah gagal. Mereka kok sebuah lembaga ini mama itu saja kini lebih 21. Iya, bahkan bestangka di ikut lebih hari. Maka Ambo menawarkan 3 kali seminar mau sampaikan. Mesti pemerintah daerah take over. Dan beberapa daerah lah mengambil itu. Untuk Minangkabau, Sumatera Barat sangat mungkin. Kita punya Undang-Undang Nomor 7 Bale tahun 2022 yang mengamanatkan pasal 5 Minang itu karakteristiknya adat Masanissara, adat Selingkah Nagari. Dan dari penjelasan Dr. Yuslim ketika saya seminar 2 minggu yang lalu, ternyata tidak perlu ada PP. Kalau dikeluhkan PP, ini niat baik dari petinggi negeri kok, gubernur, kemudian DPRD, mengambil tugas-tugas sosial kok di kerajaan oleh negara sebagian. Maka Ambo mengusulkan Dinas Kebudayaan, Adat dan Sara. Itu bola bagusnya. Sampai alasan usulan nomor itu. Dinas Kebudayaan. Nah, itu dalam bentuk institusi. Bentuk institusinya. Jadi kalau salah satu take overnya pemerintah. Ada perda. Ada institusi OPD-nya. Letakkan di Dinas Kebudayaan, dan ternyata di Bali ada Dinas Kebudayaan, Bahasa dan Sastra. Mulai baik. Ternyata di Goa ada Dinas Agama, Sosial dan Budaya juga. Goa. Aceh mulai kan. Di Jawa Timur juga. Awas, tidak niat itu. Nah, itu satu. Ada perda, ada lembaga hukum, ada yuridis, ada OPD. Kemudian kalau situs OPD sudah ada, tentu akan ada pembiayaan segalanya. Ada source dana. Dari source dana. Dan yang paling penting lagi, itu yang mutawarkan Cik sejak era agamawan, mulai terlibat di sini. Ketika Gamawan Fauzi jadi gubernur itu, nilai norma hukum dan sistem yang ada dalam adat Masanissara itu mesti dikompilasi. Ada satu buku putih, Iko dan adat Sebatang Panjang, Iko adat Selingkah Nagari. Iko norma-norma hukum yang kita sepakati, iko nilai, iko aturan, dan itu mesti dikonfirmasi, divalidasi
dan orangnya lah tersadio. Dan yang mengambil itu kece Prof adalah pemerintah. Pemerintah Harus ada buku panduan real. Iyo. Walaupun sebenarnya itu kan akan jadi beresiko ya, karena kan ada banyak pandangan kan. Karena pandangan di lapangan. Mudah sekali kalau lembaganya ada. Iya. Kalau kemudian regulasi hukum ada, orang yang mengurus ada, dilakukan seminar berkali-kali bertingkat. Nah, dan yang paling penting sekali nangkampek itu harus diakui nenek mama awakku di bawah standar, maka perlu sertifikasi peningkatan kompetensi BIMTEK nenek mama dengan batasan-batasan. Ambo mantan di kantor biaya tahu ambo. Kamu mensertifikasi lebih puluhan ribu di Sumatera ini selama 5 tahun. Ikutnya mengaku nenek mama, ada sertifikasinya ada, tidak terukur. Ya dalam artian maaf mengecek ya Prof, maaf ya barabu ngecek Prof. Karena ambo pernah juga punya pemikiran, toh sebenarnya seorang nenek mama itu kan memang batang beringin dalam artian kalau penggambaran kita orang Minang terlalu besar tuh, sangat besar loh, sebenarnya tidak bisa menubuh pada satu manusia kekuatannya. Ini pasti kalau secara ilmiahnya harus pandai konseling, harus pandai melakukan pendidikan, harus pandai pendekatan, bla bla macam lah. Ya kalaupun tidak seutuhnya, tapi ada standar nilai. Ko S1, ko standarnya, kompetensinya, ko performance iko nenek mama kaum, iko nenek mama suku, iko pucuk adai. Walaupun nanti pengangkatannya tetap juga berbasis limbago masing-masing, karena nenek mama itu diangkatkan sakato kaum. Iya betul. Nah itu biarlah. Iya. Tapi di kaum tuh kalau ndak lewat uji kompetensi tukar. Bukan hanya di alur tadi. Iya biarlah alur. Yang patuhnya yang harus diutamakan lah, bukan alur ya. Bisa saja itu kan misalnya di suku karena nampantasi ya nyonjot. Jadi tidak sepenuhnya dibiar, di accident saja, di by design. By design lah ya. Lah, sampai itu di pertemuan ABSSBK dan hubungannya dengan undang-undang internasional. Zoom webinar DIM. Patang lah sampai lo di muka seluruh penentu kebijakan di partai politik namanya PKS. Nah, kini lah sampai lo lihat. Karena institusi sosial tidak mampu lagi melakukan ini, padahal amanat undang-undang sudah, ayo ambil informasi, ambil take over 4 strateginya. Regulasi, perda, lakukan, turunkan OPD-nya, jadikan OPD, setelah OPD, kompilasi, sistem nilainya, kemudian melakukan pelatihan menyeluruh tentang nenek mama. Kalau itu terjadi, revitalisasi adat bersandisara dalam kerangka undang-undang. Dan bukan secara penuh pakai cek. Prof kan Prof sendiri kok kayaknya mengatakan, itu bukan take overall kan? Take overall tentang sosial oleh pemerintah secara ini tetap aja berjalan, tapi kok berproses ya Prof. Tapi kalaulah namono menuju ke kerajaan pakai budget, ditambah lagi apa namanya kok? Beban sosial lah. Enggak, langgam. Kalau dipakai langgam, kalau dipakai dalam lagi fatsum. Fatsum sosial kok kini kan irisannya dengan politik enggak bisa dipisahkan. Sangat dekat. Nah, oleh karena itu biarkan saja itu sebagai satu hal yang berkembang dengan dinamikanya. Tapi negara sebagai penentu kebudayaan enggak bisa dikatakan. Budaya itu lebih banyak ditentukan oleh negara. Maka mau mengusulkan dan ikolah bersampaikan beberapa bupati wali kota menyampaikan tok kita kreasi, tapi kabupaten kota tidak juga bisa bergerak kalau provinsi tidak punya perda. Maka siapa yang berminat jadi gubernur kini kita tahu lewat media, kamu punya konsep itu. Itu yang harus dilakukan karena regulasi konstitusi sudah ada, tinggal turun regulasi. Tidak sulit, hanya mengubah menambah saja. Tidak perlu pendekatan baru. Dinas Kebudayaan, Adat dan Sara. Luar biasa. Jadi satu bidang ada adat, satu bisa sara. Turunan ke bawah. Kalau mau gubernur undangan, mau presentasi sesuatu.
Oh, itu luar biasa, dan itulah kita sampaikan dalam banyak kesempatan. Itu inti kecemasan dari hari tadi, termasuk peran ulama, iya benar, peran nenek mama, peran tokoh adat. Itu masih peluang dan pergeseran media tadi, media-media yang. Jadi sebenarnya Prof, kamu seperti biasa kan selalu tidak mencoba menyimpulkan diskusi kan? Iya. Biarkan orang yang menonton menyimpulkan. Tapi intinya, ambo pun nanti suatu saat akan berbicara ke Prof Lihat kapan-kapan beliau dan beberapa orang. Karena ada satu permasalahan sebenarnya di Minangkabau yang ingin ambo nanti ambo angkat balik. Banyak tokoh Minang yang pernah baca. Tapi kok janji untuk ke depan ya, untuk ke depan kepada sana. Kalau untuk hariko diskusi kita lah sampai pada titiknya. Kesimpulan tidak ada, kita ambil, silakan yang menonton berkesimpulan. Namun ada satu kata gantung yang ambo sampaikan. Karena tetap di Minangkabau. Ada keunikan para tokoh Minangkabau besar selama yang selalu kita baca. Itu secara fisik, itu jarang mereka yang mengabdikan diri di tanah Minang. Tapi kok nanti kita bahas kan? Kapan-kapan kita bahas. Karena tokoh-tokoh besar itu biasanya berkiprah di luar Minang, bukan di Minang. Dan kepada penonton, kami dari Saluk Kreasi meminta dukungan. Toh kami sudah berusaha berjuang. Tolonglah kami didukung dengan bentuk subscribe, like, dan bagikanlah ke dunsana-dunsana lain. Karena kalau gawang kau tidak gadang, aku percuma perjuangan Prof. Dan untuk Prof sekali lagi terima kasih Prof. Karena sebenarnya Iko tetap saja Prof. Iko ujung awal saja ke Prof. Karena pakai cek Prof dulu ya pernah mengecek Ambo. Kalau Minang dijadikan satu kampus saja, satu universitas tidak akan selesai dibahas. Ambo pernah ngecek juga beliau, salah satunya Pak Gamawan Fauzi, Datuk Raja Satinya ngecekan. Bahkan sebenarnya filsafat Minang itu lebih tinggi daripada filsafatnya Romawi. Cuman hariko belum ada yang mencoba merumuskannya. Seperti yang Prof Sabui tadi. Rumuskanlah, bueklah, kemudian eksekusi. Ya. Mungkin itulah hariko dan sanak Saluk. Kami dari Saluk Kreasi mundur diri. Kalau ada salah kami mohon maaf. Sekali lagi mohon dukung kami, sebarkan kepada dunsana kita supaya Minang kembali kepada khitahnya menjadi pabrik pemikiran yang pernah dulu dan sampai kini pun kita harapkan itu tetap ada. Akhir kalam, kami dari Saluk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.